Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momono Kuni no Aru Higata, chapter 34 sampai chapter 36. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah memperlihatkan sesuatu yang bikin Guild Master Fuse dari Sarion kena mental. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat itu, Gabiru telah melempar umpan dengan sekuat tenaga ke tengah danau untuk memancing monster di sana. Flamia yang berperan sebagai umpan itu pun telah sampai ke tengah danau yang sangat luas tersebut. Dan tentunya, Flamia saat itu sangat ketakutan sekali gitu pak. Flamia merasa ada sesuatu yang sedang mendekatinya. Sebuah bayangan besar kemudian muncul mendekati Flamia secara perlahan. Di sisi lain, Rimuru tampaknya juga sedang mengamati Flamia dari kejauhan. Rimuru sebelumnya mengira jika monster yang dilaporkan itu adalah naga air, tapi ternyata bukan. Dan ternyata monster itu adalah hiu raksasa. Seketika itu juga, hiu raksasa muncul di depan Flamia dan akan memangsa Flamia. Flamia yang melihat monster hiu itu pun sangat ketakutan dan langsung berenang terbirit-birit. Gabiru yang melihat itu pun langsung membantu Flamia dengan menarik pancingnya. Rekan Gabiru berkata, monster itu sepertinya fokus menggigit umpan segar Gabiru sama. Gabiru sama kakoi. Di satu sisi, Flamia yang dikejar monster hiu itu pun sangat panik. Bahkan saking paniknya, Flamia dapat berlari di atas air. Setelah Flamia hampir sampai ke tepi, Gabiru langsung melemparkan Flamia menjauh dari monster tersebut. Dan seketika itu juga, Gabiru langsung melepaskan serangan andalanya pada monster hiu tersebut, Vortex Rush. Yang akhirnya, monster itu pun berhasil ditumbangkan. Setelah berhasil menghabisi monster itu, Rimuru dan yang lainnya pun telah berpesta di pinggir danau tersebut. Gabiru dan yang lainnya telah menikmati makanan dan minuman yang sangat lezat di sana. Namun di saat semua orang asik menikmati pesta, Flamia terlihat masih trauma dan menyendiri di pojokan. Flamia yang masih ketakutan itu pun bergumam, "Seram sekali, itu ikan yang menyeramkan." Trainee kemudian menghampiri Flamia dan berterima kasih kepada Flamia. Trainee berkata, "Terima kasih banyak Flamia, berkat dirimu kita bisa menjaga keamanan di hutan Jura ini." Flamia yang mendengar itu pun malu-malu dan berkata, "Tidak Trainee sama, saya hanya mencari umpan." Namun Trainee terus berterima kasih dengan jasa-jasa dari Flamia. Trainee berkata, "Berkat kerja kerasmu, kita bisa bersantai seperti ini lagi Flamia. Semua orang di daerah hutan ini adalah keluargamu, mereka pasti bangga kepadamu." Jadi gini pak, kampung halaman Flamia sebenarnya dekat dengan danau ini. Flamia yang mendengar itu pun jadi sangat bahagia. Setelah itu, datanglah Rimuru dengan membawa ikan bakar untuk Flamia. Rimuru berkata, "Pahlawan hari ini tidak boleh nongkrong di pojokan seperti ini. Ini, gigitlah ikannya Flamia." Pada awalnya, Flamia masih sedikit trauma dengan ikan. Namun ketika Flamia mencoba menggigitnya sedikit, Flamia merasakan rasa nikmat yang luar biasa dari ikan ini. Rimuru berkata, "Enak kan Flamia?" Flamia pun tersenyum dan menjawab, "Iya Rimuru sama, 3 bintang." Di keesokan harinya, Rimuru bersama Flamia, Miormel, dan Guild Master Fuse sedang berada di kebun binatang Tempest yang bertepatan di labirin bawah tanah lantai 95. Di sini terlihat Flamia sedang bermain dengan kelinci di taman. Sedangkan Fuse juga sedang melihat-lihat area kebun binatang ini. Dan tiba-tiba, di belakang Fuse muncullah monster beruang kekar yang terlihat ganas yang ditunggangi Rimuru sama. Fuse yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, "Apa yang kau naiki itu Rimuru sama?" Rimuru menjawab, "Seperti yang kau lihat, ini adalah beruang Masha and the Bear. Ia sepertinya suka padamu Fuse."
Untuk mengenalkan tempat ini, aku mengumpulkan hewan-hewan aneh dan langka dari hutan Juda. Namun, menurut Fusei, hewan-hewan ini sungguh di luar nalar. Setelah itu, Rimuru kemudian mengajak berkeliling semua orang untuk melihat tempat-tempat lain. Di saat mereka sedang berjalan, Fusei berbisik-bisik pada Myormel. "Apa di sini benar-benar aman?" Myormel menjawab, "Kandang hewan itu dibuat khusus dengan batu sihir, jadi aku yakin kita akan aman." Sesaat kemudian, di sana terlihat Ellen dan kelompoknya sedang menyapa guild masternya. Ellen kemudian mengajak Fusei dan yang lainnya untuk mengunjungi suatu tempat. Ellen berkata, "Ada monster kuat di dekat sini yang bisa kita datangi." Setelah tiba di tempat itu, Fusei bertanya, "Jadi apa isi dari gua itu?" Dan seketika itu juga muncullah ular raksasa dari gua tersebut. Fusei yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, "Bukannya itu ular tempest ring A?" Fusei pun gemetar ketakutan. Kabal dan Gido pun menenangkan guild masternya bahwa ini aman karena monster itu berada di kandangnya. Namun tiba-tiba ular itu langsung menyemburkan racun ke arah mereka. Bahkan lantai yang terkena semburan itu langsung meleleh. Dan itu pun membuat mereka langsung ketakutan. Tapi di satu sisi, Flamia mulai menenangkan mereka dan berkata, "Jangan khawatir, kami juga menjual berbagai macam ramuan penyembuh yang asli di sini." Namun, Fusei masih tetap frustasi. Fusei merasa ia seperti berada di sarang para monster. Melihat Fusei yang tampak frustasi itu pun, Rimuru mencoba menghiburnya dengan berkata, "Kita bisa beristirahat di kafe dan melihat monyet pembunuh bertarung." Tapi, Fusei pun langsung menolak tawaran Rimuru karena ia ingin cepat-cepat pulang. Fusei berkata, "Tunjukkan saja pertunjukan utamanya." Rimuru menjawab, "Baiklah, mari kita pergi ke pertunjukan utamanya." Di saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah bola mata yang melayang di sana. Fusei, Ellen, dan kelompoknya pun sangat terkejut sekali gitu, Pak. "Apa itu? Itu kan bola mata." Flamia menjawab, "Itu adalah burung hantu satu mata yang bertubuh transparan kecuali matanya. Monster itu sangatlah langka." Dan setelah itu, datanglah monster langka lagi yang berbentuk seperti ikan. Fusei yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, Kenapa ada ikan di hutan ini? Bahkan ikan itu juga memiliki kaki dan tangan untuk berdiri." Rimuru tersenyum dan menjawab, "Itu monster langka yang tak berbahaya. Dia baru saja datang hari ini dan pasti ia akan populer." Setelah itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka telah sampai di pertunjukan utamanya. Rimuru berkata, "Inilah pertunjukan utamanya." Seketika itu juga, Fusei dan semua orang pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa yang mulai mendekat. Dan ternyata, itu adalah monster raksasa yang seperti dinosaurus. Fusei dan semua orang pun sangat ketakutan sekali gitu, Pak. Namun Rimuru justru terlihat senang sambil menjelaskannya. Nama monster itu adalah Grey-kun. Dia adalah kadal pemakan batu dari kuburan kadal. Makanan pokoknya adalah batu. Dan meski terlihat menakutkan begitu, ia sangatlah ramah. Di saat Rimuru selesai menjelaskannya, tiba-tiba semua orang sudah menghilang entah kemana. Dan ternyata, Fusei dan yang lainnya telah dikejar oleh monster tersebut. Fusei berlari sambil berkata, "Kenapa kita dikejar?" Kabel berkata, "Mungkin ia cuma ingin main kejar-kejaran." Fusei menjawab, "Kalau begitu, kau saja yang main sana." Ellen juga terlihat ketakutan dan berteriak, "Sudah kuduga, ini akan terjadi." Dan setelah kejar-kejaran cukup lama, mereka akhirnya bisa lolos dari monster itu dan langsung tepar seketika. Mereka semua pun terlihat sangat kelelahan. Rimuru kemudian datang dan berkata, "Ini aman dan mendebarkan, bukan? Dengan ini, negara lain pasti akan lebih mengenal Tempest." Namun, Fusei yang tampak kesal itu pun menjawab, "Apa kau ingin meningkatkan kesan bahaya pada tempat ini? Hah?" Rimuru pun meminta maaf dan menawarkan ramuan full potionnya. Tapi, Fusei yang lagi jantungan itu pun menjawab, "Kau sebaiknya berhenti menyogokku dengan rencana proyek obatmu itu, Rimuru." Setelah beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan desa manusia kelinci yang merupakan kampung halaman Flamia di hutan besar Juda.
Di sana terlihat ayahnya Flamia yang merupakan kepala desa sedang menghadap kepada sesepuh desa. Sesepuh desa itu kemudian bertanya, kenapa Flamia belum juga pulang sampai saat ini? Ayah Flamia menjawab, Flamia saat ini sedang berada di Federasi Jura Tempest. Namun, sesepuh desa itu terlihat sangat marah dan berkata, kau adalah kepala desa kelinci ini, apa yang harus kau lakukan untuk masalah ini? Sebagai yang terpilih, Flamia anakmu sangat berharga bagi desa. Berapa lama lagi kau tutup mata soal hal ini? Bahkan beberapa orang di sana juga sangat marah dan berkata, setelah kita punya yang terpilih di desa ini, kau melepaskannya begitu saja? Jadi gini Pak, Flamia itu menjadi seseorang yang terpilih di desanya dan akan menjadi kepala desa selanjutnya gitu Pak. Namun sayangnya, Flamia malah kabur dari desa. Dan karena itulah, ayahnya Flamia dimarahin sesepuh desa. Sesepuh desa kemudian menenangkan semua orang dan menyuruh ayahnya Flamia untuk membawa Flamia kembali ke desa ini lagi. Ayah Flamia pun menerima permintaan itu untuk membawa Flamia kembali. Ayah Flamia berkata, aku paham, sangat membantu jika Anda memberiku waktu. Aku pasti berhasil membawanya pulang. Segera setelah itu, ayah Flamia pun mulai pergi ke Tempest untuk mencari Flamia. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.